액션 let's go 저 건물을 찾으러 Gerakan Darul Islam adalah gerakan politik yang tujuannya mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam memiliki pasukan bernama Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakar berawal dari terjadinya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan para gerilyawan mengenai rasionalisasi dan reorganisasi ketentaraan pasca KMB. Perbedaan itu ternyata tidak dapat diselesaikan. Akhirnya pihak KGSS kemudian mengorganisasikan diri ke dalam TTN, kemudian TKR dan akhirnya menjadi DI atau TII pada 7 Agustus 1953. Selama berlangsungnya gerakan ini, Maros termasuk salah satu daerah operasinya. Kehadiran Darul Islam di daerah ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung atau bergabung dengan Darul Islam, dan yang lainnya tidak merespon kehadirannya dan lebih meninggalkan kampung halamannya. Dengan demikian, ditempatkannya Maros sebagai daerah operasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Latar belakang pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Qahar Muzakar merupakan akibat perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan Qahar Muzakar berkaitan dengan reorganisasi APRIS atau TNI. Sebagai pemimpin KGSS, Qahar Muzakar pada awalnya menyarankan seluruh anggotanya untuk mendaftar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun, langkah itu berujung pada kekecewaan karena banyak anggota KGSS yang ditolak menjadi anggota APRIS setelah dianggap tidak memenuhi syarat. Tidak puas dengan kebijakan reorganisasi APRIS TNI, Qahar Muzakar melancarkan aksi pemberontakan. Aksi pertama terjadi pada 1950 hingga 1952. Sementara pemberontakan kedua berlangsung sejak 1953 hingga 1965. Gerakan Darul Islam yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia mulai terbentuk pada 1948 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia. Di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DI-TII dimulai dari 1948 hingga 1962. Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah dimulai dari 1949 hingga 1950. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Qahar Muzakar mulai dari 1950 hingga 1965. Berbagai aksinya di T2 tampaknya sangat memperhatikan kondisi medan yang dihadapinya. Hal ini terkait dengan strategi penyusupan dan mobilisasi pasukan agar kerugian korban dalam setiap aksi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, selama perang gerilya berlangsung, desa dalam pandangan di T2 akan mengalami 3 keadaan, yaitu 1. Suatu desa yang diduduki musuh, 2. Suatu desa yang didatangi pasukan patroli musuh, dan 3. Suatu desa yang tidak diduduki dan tidak didatangi pasukan patroli musuh. Gerilyawan di T2 menggunakan taktik pertempuran gerilya. Taktik gerilya yang dimaksud adalah memukul musuh di waktu mereka lengah dan menghindarkan serangan musuh ketika mereka berada dalam posisi yang sangat kuat. Konsep strategi tersebut diterapkan sampai berakhirnya gerakan di T2 pada tahun 1965. Selama berlangsungnya gerakan di T2, masyarakat Maros mengalami berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan di T2. Penculikan orang, perampokan barang, dan bahkan pembunuhan seakan menjadi suatu hal yang lumrah atau biasa, dan merupakan konsekuensi dalam melakukan perubahan. Dampak gerakan Darul Islam terhadap kehidupan masyarakat. 1. Menimbulkan keresahan, kesengsaraan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. 2.
Aksi-aksi penculikan terutama dialamatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung. 3. Selain melakukan penculikan dan pembunuhan, pasukan Darul Islam juga melakukan perampokan barang-barang, tanpa kecuali barang-barang yang mereka dapati ketika beraksi.